Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thalithu ismul fa'ili. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan isim yang ketiga yang dapat beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu ismul fa'il. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wasmul fa'ili. Ya, isim ketiga yang beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu isim fa'il. Kadharibin wa mukrimin. Contoh isim fa'il adalah dharibun dan mukrimun. Orang yang memukul dan orang yang memuliakan. Fa in kana bi'al amila mutlaqan. Kalaulah isim fi'il itu isim fa'il, itu datang bersama dengan al, ya artinya dia bersambung dengan al, maka dia secara mutlak beramal seperti amalan fi'ilnya. Ya, jadi kalau isim fa'il itu datang bersama al, maka dia beramal secara mutlak. Au mujarradan fa bi syartaini. Adapun jika isim fa'il itu dia kosong, artinya tidak datang bersama al, maka ada dua syarat supaya dia itu dapat beramal seperti amalan fi'ilnya. Kaunuhu halan aw istiqbalan. Syarat yang pertama bahwa isim fa'il tersebut itu harus menunjukkan sesuatu yang hal, sesuatu yang sedang terjadi sekarang, atau istiqbal, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Wa'timaduhu ala nafyin aw istifhamin. Syarat yang kedua bahwa isim fa'il tersebut kalau tidak datang bersama al, itu harus disandarkan kepada penafian atau istifham. Ya, itu syarat kedua supaya dia bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Au mukhbarin anhu, atau disandarkan kepada mukhbar anhu. Ya, kata lainnya mubtada. Au mausufin, atau disandarkan kepada mausufnya. Artinya nanti isim fa'ilnya menjadi sifatnya. Wa basitun dhira'ih. Ya, pada ayat ini, pada firman Allah Ta'ala, basitun dhira'ih ala hikayatil hali. Ya, seolah-olah pada ayat ini itu bertentangan dengan syarat yang pertama. Karena syarat pertama harus menunjukkan keadaan sekarang atau masa datang, padahal ayat ini menjelaskan sesuatu yang telah terjadi. Ya, namun beliau mengatakan bahwa ini hikayatul hal. Ini menghikayatkan sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu, seolah-olah terjadi sekarang. Ya. Khilafan lil Kisai, berbeda dengan Al-Kisai. Al-Kisai rahimahullahu ta'ala tidak mensyaratkan bahwa isim fa'il yang tidak mengandung al itu perlu ada syarat hal dan istiqbal. Ya, beliau membolehkan hal ini atau isim fa'il ini itu menjelaskan sesuatu yang telah lampau. Wa khabirum banu lihbin. Ya. Sedangkan khabirum banu lihbin itu ya seolah-olah itu berlawanan atau bertentangan dengan syarat yang kedua. Karena di sini kata khabirun itu tidak disandarkan pada apapun. Ya, dia datang di awal kalimat. Alat taqdimi wa ta'khiri. Ya, namun di sini Ibnu Hisham rahimahullah mengatakan untuk bait ini ada takdim dan takhir.
artinya bahwa khabirun di sini itu adalah khobar yang diawalkan. Dan banu di sini adalah mubtada yang diakhirkan. Ya, tapi kalau misalnya kita katakan banu itu adalah mubtada dan khabirun itu adalah khobarnya, nanti ada kemuskilan. Ya, khabirun itu sesuatu yang mufrad, padahal banu itu adalah sesuatu yang jamak. Wa taqdiruhu khabirun ka dhahirin. Maka beliau menjawab, khabirun ini seperti dhahirun. Ya, ini mengikuti wazan fa'ilun. Nanti akan ada penjelasan bahwa wazan ini itu diperbolehkan untuk menjadi khabar bagi sesuatu yang jamak. Khilafan lil akhfashi. Nah, ini berbeda dengan al-akhfash. Beliau rahimahullahu ta'ala tidak mensyaratkan i'timad ini. Ya, tidak mensyaratkan bahwa isim fa'il itu kalau mau beramal seperti amalan fi'ilnya itu harus disandarkan. Ya, beliau tidak mensyaratkan hal tersebut. An-naw'u tsalitsu minal asma'il 'amilati 'amalal fi'li ismul fa'ili. Jenis ketiga dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya yaitu isim fa'il. Wa qaulul musannifi, dan ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wasmul fa'ili ma'tufun ala ma qablahu. Wasmul fa'ili di sini itu diatofkan kepada yang sebelumnya. Ya, kama taqaddama fil masdari. Yang penjelasan hal ini itu sudah dijelaskan pada penjelasan masdar. Wasmul fa'ili ismun mushtaqqun liddalalati ala ma'na mujarradin hadithin wa ala fa'ilihi. Isim fa'il adalah isim mushtaq, artinya isim yang terbentuk dari kata yang lain. Liddalalati ala ma'na mujarradin, yang menunjukkan akan makna suatu kejadian. Hadithin, yang kejadian itu bisa berubah ataupun hilang. Wa ala fa'ilihi. Nah, isim fa'il itu selain menunjukkan akan kejadiannya, dia juga menunjukkan akan pelakunya. Wa qauluna ma'na mujarradin, dan ucapan kami ma'na mujarradin, al-muradu bihi al-hadatsu kal-qiyami wal-qu'udi. Yang dimaksud dengan makna mujarrad itu adalah suatu kejadian. Ya, seperti tindakan berdiri atau tindakan duduk. Fi qaulika qa'imun qa'idun. Ya, pada ucapanmu qa'imun dan qa'idun. Jadi qa'imun orang yang berdiri dan qa'idun orang yang duduk. Itu selain menunjukkan akan pelaku, juga menunjukkan akan suatu kejadian, yaitu tindakan berdiri dan tindakan duduk. Wa ma'na hadithin ay 'aridun yataghayyaru wa yazulu. Adapun ucapan kami tadi yaitu hadithin, itu maksudnya adalah terkadang berubah dan terkadang hilang. Wa hadza huwal ghalibu fismil fa'ili. Dan biasanya yang namanya isim fa'il itu seperti ini, artinya tidak terus-menerus ada pada pelakunya. Nahwu, contohnya, nadimaz zalimu fahuwa nadimun. Ya, orang yang zalim itu menyesal, maka dia adalah orang yang menyesal. Ya, maka nadimun di sini isim fa'il. Ya, dia tadinya tidak ada. Ya, pada saat dia berbuat zalim itu tidak ada penyesalan. Ya, namun dia bisa muncul. Ya, tadinya tidak ada menjadi ada, ataupun sebaliknya. Wa yusaghu minal fi'li tsulatsiyyi ala wazni fa'ilun. Dan isim fa'il itu dibentuk, ya, dibentuk ada sighahnya, ada polanya. Kalau dari fi'il tsulatsi, ya tsulatsi mujarrad di sini maksudnya, maka mengikuti wazan fa'ilun.
Contohnya adalah ka doribun. Contohnya adalah doribun. Ya, jadi asal fiilnya itu ada 3 huruf, yaitu maka mengikuti wazan itu. Wa min ghairi tsulatsiyyi ala wazni mudhari'ihi. Ya, adapun kalau fiil tersebut bukan tsulatsi, artinya tidak terdiri dari 3 huruf. Ya, bisa jadi tsulatsi mazid pun masuk dalam kategori ini. Karena walaupun dia namanya tsulatsi mazid, tapi pada kenyataannya terdiri dari lebih dari 3 huruf. Maka dia mengikuti wazan mudhari'nya. Ba'da ibdali harfil mudhara'ati miman madmumatan. Ya. Fi'il mudhari' tadi, itu huruf mudhara'ahnya itu diganti dengan mim yang didhammahkan. Wa kasrima qoblal akhiri. Dan mengkasrohkan huruf sebelum huruf terakhirnya. Ka mukrimun. Contohnya adalah mukrimun. Mukrimun berasal dari kata akroma yukrimu. Maka yukrimu ini adalah fi'il mudhari'nya. Kita gantikan ya atau yu di situ karena itu adalah huruf mudhara'ah diganti menjadi mim yang didhammah yaitu mu. Ya. Jadi mukrimun. Nah, di situ ra sudah kasrah. Wa huwa ya'malu amala fi'lihi. Dan ya, isim fa'il itu beramal seperti amalan fi'ilnya. Fa in kana laziman rafa'al fa'ila. Kalau fi'ilnya itu adalah fi'il lazim, maka isim fa'ilnya dapat merofakkan fa'il. Wa in kana muta'addiyan rafa'al fa'ila wa nasabal maf'ula. Adapun kalau fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, maka dia dapat merofakkan fa'il, isim fa'ilnya ya dapat merofakkan fa'il dan dapat menasabkan maf'ul. Wa ya'ti tawdihu dzalika insyaallah. Yang nanti akan datang penjelasannya dalam hal ini insyaallah. Wasmul fa'ili la yakhlu min halaini. Dan yang namanya isim fa'il itu tidak terlepas dari dua keadaan. Al-ula an yakuna muqtarinan bi'al. Yang pertama, isim fa'il itu datang bersama al, artinya bersambung dengan al. Ats-tsaniyatu an yakuna mujarradan minha. Yang kedua, itu isim fa'il itu tidak datang bersama al, ya kosong dari al. Fa in kana muqtarinan bi'al amila bila syartin. Kalaulah isim fa'il itu datang bersambung dengan al, maka dia beramal tanpa adanya syarat. Nahwu contohnya, al-katimu sirra ikhwanihi mahbubun. Ya, orang yang menyembunyikan ya aib saudaranya itu dicintai. Fal-katimu mubtada'un. Maka kata al-katimu di kalimat tersebut itu adalah mubtada'. Wa fihi fa'ilun mustatirun. Dan di dalamnya terkandung fa'il yang tersembunyi. Sirra maf'ulun bihi lismil fa'ili. Adapun kata sirra itu adalah maf'ul bih untuk isim fa'il. Mahbubun khobarul mubtada'i. Dan kata mahbubun adalah khobar mubtada'. Wa in kana mujarradan amila amala fi'lihi bisyartaini. Adapun isim fa'il itu jika kosong atau tidak mengandung al, maka dia beramal seperti amalan fi'ilnya dengan dua syarat. Kita lihat catatan kaki. Amalu fi'lihi taqaddama dzikruhu. Amalan dari fi'ilnya itu telah berlalu penjelasannya. Lakin yanbaghi an yu'lama anna wujuda hadaini syartaini la yujibu amalahu. Namun perlu diketahui bahwa walaupun isim fa'il itu mengandung dua syarat ini, tidak berarti kemudian isim fa'il tersebut menjadi wajib beramal. Ya, jadi tidak harus. Ya.
bal tajuzu idhafatuhu ila maf'ulihi. Ya, bahkan boleh saja ya isim fa'il itu disandarkan, diidhofahkan kepada maf'ulnya. Yang tidak perlu kemudian beramal. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innallaha balighu amrih. Ya, pada firman Allah Ta'ala, innallaha balighu amrih. Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Faqad qara'a Hafsun bil idhafati. Ya, Hafs salah seorang imam qiraah itu membacanya seperti ini. Artinya balighu itu diidhafahkan kepada maf'ulnya yaitu amri. Wa qara'al baquna bit tanwini. Ya, namun 6 atau imam qiraah yang lain, ya, imam qiraah yang lain itu membacanya itu tidak seperti ini. Namun membaca dengan mentanwinkan balighu. Wa nasbi amrohu 'alal maf'uliyati, dan menasabkan kata amro di sini karena dianggap sebagai maf'ulun bihi untuk balighun. Menjadi innallaha balighun amrohu. Seperti itu. Qala Makkiyun, berkata Makki, ya, salah seorang ulama qiraah, wa huma lughatani. Ya, jadi cara membacanya itu ada dua cara. Fi itsbatit tanwini fi ismil fa'ili idza kana bi ma'nal hali awil istiqbali. Yaitu dengan menetapkan tanwinnya. Ya, seperti cara membaca para imam selain Hafs. Jadi isim fa'ilnya ditanwin, asalkan itu bermakna hal atau istiqbal, bermakna sekarang atau masa akan datang. Wa hadfihi, dan juga bisa juga dihapus tanwinnya. Artinya diidhofahkan. Wa qad madha lahu nadhairu, yang pembahasan-pembahasannya itu sudah berlalu ya pada kitab tersebut. Ya, unzur al-kashfu an wujudil qiraatis sab'i. Ya, kita dapat melihatnya pada kitab tulisan Makki, yaitu al-kashf an wujudil qiraatis sab'i. Ya, kita kembali ke atas. Al-awwalu, ya, syarat yang pertama, an yakuna lil hali awil istiqbali. Bahwa isim fa'il itu membawa makna hal, keadaan sekarang, atau istiqbal, keadaan yang akan datang. Ats-tsani, syarat yang kedua, an ya'tamida ala nafyin. Isim fa'il tersebut itu harus bersandar kepada penafian. Awistifhamin, atau kepada istifham. Au ala mubtada'in, atau bersandar kepada mubtada'. Wa huwal muradu biqaulihi au mukhbarun anhu. Nah, mubtada' inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, yaitu mukhbarun anhu. Mukhbar anhu maksudnya adalah mubtada'. Au ala mausufin, atau disandarkan kepada mausuf. Wa dzalika bi an yaqa asmul fa'ili khabaron 'anil mubtada'i au sifatan. Yaitu keadaan di mana isim fa'il itu menjadi khabar bagi mubtada' atau menjadi sifat bagi mausufnya. Ya, ini syarat yang kedua. Mithalu i'timadihi 'ala nafyin, contoh penyandaran kepada penafian, ma hamidunis sauqa illa man rabiha. Ya, tidaklah seseorang berterima kasih akan pemberian, yang melainkan orang yang menerima pemberian tersebut. Fama nafiyatun, maka ma di sini adalah nafiyah, wa hamidun mubtada'un. Hamidun di sini adalah mubtada'. Wa huwa ismu fa'ilin amila amala fi'lihi. Hamidun itu adalah isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya.
Farafa'al fa'ila alladhi sadda masaddal khobari. Maka hamidun itu dapat merofakkan fa'il yang menempati kedudukannya khobar. Wa huwa manil mausulatu. Fa'ilnya adalah man mausulah. Wa nasobal maf'ulal muqaddama, dan dapat menasobkan maf'ul yang didahulukan. Wa huwa kalimatu as-sawqa, yaitu kata as-sawqa. Kita lanjutkan. Wa mithalul istifhami, contoh untuk yang disandarkan kepada istifham. Abalighun anta qasdaka, ya, apakah engkau telah mencapai cita-citamu? Maka di sini balighun itu dia isim fa'il yang tidak mengandung al. Namun boleh beramal kepada qasda di sini karena didahului oleh hamzah istifham. Fabalighun mubtada'un, maka balighun di sini adalah mubtada'. Anta fa'ilun sadda masaddal khobari. Anta di sini adalah fa'il yang menempati kedudukannya khobar. Qasdaka maf'ulun bihi lismil fa'ili. Qasda pada qasdaka itu maf'ul bih untuk isim fa'il. Wal kafu mudhafun ilaihi. Kaf pada qasdaka itu adalah mudhaf ilaihi. Wa mithalu i'timadihi ala mubtada'in, adapun contoh penyandarannya kepada mubtada'. Anta hafizun ghaibata jarika. Engkau menutupi ketidakhadiran atau tidak hadirnya kawan sebelahmu. Maka di sini hafizun itu boleh beramal kepada ghaibata karena dia kedudukannya sebagai khobar kepada mubtada yaitu anta. Wa mithalu i'timadihi ala mausufin, contoh penyandaran kepada mausuf itu adalah sahibatu rajulan 'arifan huquqas shadaqati. Ya, saya mengenal seorang lelaki yang mengetahui hak-hak sedekah. Maka perhatikan kata 'arifan di situ adalah isim fa'il yang dia juga bisa beramal kepada huquqa. Yang huquqa menjadi maf'ul bih. Mengapa dia bisa beramal walaupun tanpa al? Karena dia menjadi sifat untuk rajulan. Fa in kana mufidan lil mudhi lam ya'mal. Adapun jika isim fa'il itu membawa makna masa lalu, maka dia tidak boleh beramal seperti amalan fi'ilnya. Fala yasihhu an taqula, maka tidak boleh engkau katakan Muhammadun katibun wajibahu amsi. Ya, jika engkau ingin mengatakan Muhammad menulis atau mengerjakan tugasnya kemarin, tidak boleh dibaca seperti ini. Muhammadun katibun wajibahu amsi, tidak boleh. Binasbi wajibahu, ya tidak boleh dibaca seperti ini dengan menasabkan wajibah. Bal yajibu fihil idhofatu. Namun di sini wajib dibaca dengan idhofah. Fataqulu, maka engkau katakan Muhammadun katibu wajibihi amsi. Ya, Muhammad mengerjakan tugasnya kemarin. Wa khalafa fi dzalikal Kisai. Namun Al-Kisai rahimahullahu ta'ala menyelisih hal ini. Fa'ajaza amalahu. Beliau tetap membolehkan isim fa'il itu beramal pada ma'mulnya walaupun dia membawa makna yang telah lampau. Ya wa inkana madhiyan, ya walaupun membawa makna yang lampau. Muhtajjan biqaulihi ta'ala. Ya, beliau berdalil atau membawa alasan dengan berhujjah dengan firman Allah Ta'ala. Wa kalbuhum basitun dhira'ih. Ya, dan anjing mereka itu menjulurkan kedua tungkainya. Fabasitun ismu fa'ilin. Maka basitun di sini adalah isim fa'il. Wa huwa bima'nal madhi. Ya, dan di sini ini jelas karena ini kisah yang telah lampau, maka ini membawa makna madhi.
Wa kharrajahu ghairuhu ala annahu hikayatu halin madiyatun. Akan tetapi ulama selain beliau itu tidak memasukkan hal ini kepada sesuatu yang madhi. Akan tetapi menghikayatkan sesuatu yang lampau seolah-olah terjadi sekarang. Maksudnya apa? Wa ma'na dzalika an yafridhal mutakallimu hina kalamihi, ya artinya penutur itu maksud hikayah yang seperti ini maksudnya penutur itu ketika bertutur ketika menceritakannya itu menggambarkan annal qissata waqi'atunil ana fahuwa yasifuha, ya bahwa kisah tersebut itu terjadi saat ini dan penutur itu menyifatkannya. Wa alaihi la yakunu basitun madiyan, ya karena itu firman Allah Ta'ala basitun itu tidak bermakna madhi. Wa innama huwa hadirun, ya bahkan itu sesuatu yang terjadi saat ini. Wasirru fi dzalika, ya pokoknya ya intinya dalam hal ini ihdaruhu fi dzihni hatta ka'annahu musyahidun, yaitu menghadirkan dalam benak, dalam pikiran ya sampai seolah-olah memang dia menyaksikannya. Ya ini maksudnya hikayah, ya hikayatul hal. Kita lanjutkan. Wa illam ya'tamid ismul fa'ili lam ya'mal. Ya, adapun jika isim fa'il yang tidak mengandung al tadi, jika tidak disandarkan kepada ya salah satu tadi misalnya ya nafi, istifham dan seterusnya, maka tidak boleh beramal seperti amalan fi'ilnya. Wa khalafa fi dzalikal akhfasyu. Ya, sedangkan al-akhfash beliau menyelisihi syarat kedua ini. Fa'ajaza amalahu. Beliau membolehkan beramal walaupun tidak disandarkan kepada sesuatu. Wahtajja biqauli syairi. Beliau berhujjah dengan ucapan penyair. Khabirum banu lihbin fala takumul ghiyan maqalata lihbiyin idza tayru marrati. Ya, Banu Lihb, ya, suatu kaum itu mengetahui, ya, maka janganlah engkau ya menolak kabar dari orang Lihbi tersebut, ya, dari Banu Lihbi tersebut. Ketika misalnya ada burung yang lewat. Ya, kita lihat catatan kaki maksud dari syair ini. Al-ma'na anna bani lihbin alimuna bizajrit tayri wa iyafatiha. Bahwa Banu Lihbin itu dapat mengetahui sesuatu dari fenomena pergerakan burung ataupun berputar-putarnya burung. Maksudnya apa? Ai at-takahhunu bi asma'iha wa harakatiha wa aswatiha. Ya, itu maksudnya meramal, ya, meramalkan dengan nama-nama burung atau dengan pergerakan burung atau dengan suara burung tersebut. Tafa'ulan wa tasya'uman, ya, baik itu ramalan berupa sesuatu yang optimis, sesuatu nasib baik, ataupun tasya'uman, sesuatu yang pesimis, suatu nasib buruk. Nah, apa maksud dari syair ini? Fa'idha akhbaraka lihbiyun bisyai'in. Ya, min dzalika. Ya, kalau misalnya ada seorang dari Banu Lihbi itu mengkabarkan sesuatu dari pergerakan burung tersebut. Fasadaqahu. Ya, kemudian dia membenarkan kabar tersebut. Wala tulghi kalamahu. Ya, maka jangan dustakan atau jangan tolak berita dari orang tersebut. Ya, ini tatayyur. Beliau kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan menjelaskan wa ma'lumun anna tatayyura min a'malil jahiliyati. Ya, bahwa ya sudah diketahui bahwa yang namanya tatayyur ya ini meramal dengan pergerakan burung itu merupakan amalannya orang jahiliyah. Wa huwa naw'un minasyirki,
dan ini merupakan salah satu jenis kesyirikan. Yatanafa ma'at tauhidi, yang bertentangan dengan tauhid. Au yang kusu kamaluhu, atau dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, artinya kita dilarang untuk percaya dengan tatayyur seperti ini. I'rabuhu, dan i'rab dari syair ini, fala taku mudhari'un majzumun. Ya, taku pada fala taku adalah mudhari' yang majzum. Wa alamatu jazmihi sukunun nunil mahdhufati litakhfifi. Tanda jazmnya adalah disukunkannya nun yang dihapus untuk meringankan bacaan. Wasmuha dhamirun mustatirun wujuban. Ya, isim takunya itu adalah dhamir mustatir yang wajib istitar, wajib tersembunyi. Taqdiruhu anta, yang takdirnya adalah anta. Mulghiyan khobaruha. Mulghiyan adalah khobar taku. Maqalata maf'ulun bihi lismil fa'ili mulghiyan. Dan maqalata adalah maf'ul bih untuk isim fa'il mulghiyan. At-tayru fa'ilun li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. At-tayru di situ mengapa marfu? Karena dia adalah fa'il untuk fi'il yang dihapus, yang ditafsirkan oleh yang tersebut di sini. Au mubtada'un khobaruhu ma ba'dahu. Ya, atau bisa juga di i'rab sebagai mubtada dan khobarnya adalah yang setelahnya, yaitu fi'il marrati. Kita lanjutkan. Fa inna qawlahu khabirun mubtada'un. Ya, karena khabirun banu lihbin, khabirun di sini itu adalah mubtada'. Wa qawluhu banu lihbin, dan banu lihbin setelah itu adalah fa'ilun sadda masaddal khobari, yaitu fa'il yang menempati kedudukan khobar. Walam ya'tamidismul fa'ili ala syai'in mimma dzakara. Dan di sini isim fa'il khabirun itu tidak bersandar pada sesuatu pun ya dari yang telah disebut sebelumnya. Wal jumhuru ala ishtiratil i'timadi kama taqaddama. Dan jumhur ulama nahwu itu berpendapat bahwa tetap disyaratkan adanya i'timad di sini, disandarkan pada salah satu tadi, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Ya, berbeda dengan al-akhfash. Wala hujjata lil akhfashi fi hadzal baiti. Ya, maka sebetulnya al-akhfash itu tidak bisa berhujjah dengan bait ini untuk mendukung pendapat beliau. Mengapa? Li jawazi hamlihi ala taqdimi wat ta'khiri. Karena di dalam kalimat ini itu dimungkinkan adanya takdim dan takhir. Ya, khabirun itu tidak perlu dipaksakan menjadi mubtada. Bisa dianggap sebagai khobar yang didahulukan. Bija'lil wasfi wa huwa qawluhu khabirun khobaron muqaddaman. Yaitu dengan menjadikan wasfnya, yaitu khabirun, menjadi khobar muqaddam. Wa qawluhu banu lihbin mubtada'un mu'akhkharun. Dan yang disifati, yaitu banu lihbin, itu menjadi mubtada' yang diakhirkan. Wal aslu banu lihbin khabirun. Ya, aslinya adalah banu lihbin khabirun. Walamma kana hadzal hamlu yalzimu alaihil ikhbara bil mufradi anil jam'i. Ya. Namun kalau kita membuat atau mengi'rabnya menjadi banu lihbin khabirun, maka melazimkan atau menetapkan bahwa kita mengkhabarkan sesuatu yang mufrad dengan sesuatu yang jamak. Ya. Atau kita menggunakan atau mengkhabarkan sesuatu yang jamak menggunakan kata mufrad. Karena di sini banu itu adalah sesuatu yang jamak, ya, dan khabirun itu adalah sesuatu yang mufrad. Ya, padahal hukum asalnya mubtada dan khobar itu harus sepakat dalam
sisi bilangan. Maka di sini Ibnu Hisham menjawab, qala al-musannifu rahimahullahu wa taqdiruhu khabirun ka dhahirin. Maka Ibnu Hisham rahimahullah menjawab, takdirnya khabirun itu seperti dhahirun. Ya, kita lihat catatan kaki. Hakadha fil qatri wa syarhihi. Ya, di sini lafadz taqdiruhu itu ada pada Qatrun Nada dan syarahnya oleh Ibnu Hisham. Wa fil faqihi, adapun pada syarah al-faqihi bihadzfil ha'i, ya, dengan menghapus haknya. Mungkin wa taqdiru seperti itu. Wa indi annahu asahhu, dan menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan itu yang lebih sahih. Ini masalah lafadz pada matan saja. Wal ma'na anna sighata fa'ilun ala waznil masdari kas-sahili wan na'iqi. Karena sighah fa'il itu sebetulnya mengikuti wazan masdar seperti sahilun, ya sahilun itu ringkikan, ya suara kuda itu, atau an-na'iqu, ya an-na'iqu itu ya gaokan, ya menggaok, itu suara gagak. Yang bisa dicek di KBBI. Wal masdaru yukhbiru bihi, atau wal masdaru yukhbaru bihi anil mufradil, ya wal masdaru yukhbaru bihi anil mufradi wal muthanna wal jam'i bi lafdhin wahidin. Dan yang namanya masdar itu dapat mengkabarkan sesuatu, ya, atau dia itu dapat mengkhabarkan sesuatu yang mufrad maupun mutsanna maupun jamak dengan satu lafadz saja. Tidak perlu dijadikan sahilani, misalnya seperti itu. Ya, cukup dengan satu lafadz bisa mengkhabarkan sesuatu yang mufrad, mutsanna maupun jamak. Fakadza ma huwa ala waznihi. Maka segala sighah, ya segala kata yang mengikuti wazan itu juga berlaku sama. Ya bisa mengkabarkan sesuatu yang mutsanna maupun jamak. Wa qad warada dzalika sharihan fi qoulihi ta'ala. Dan ini dapat kita temui secara sharih, ya secara jelas pada firman Allah Ta'ala. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Ya. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Ya. Maka di sini fal malaikatu mubtada'un. Maka al malaikatu di sini adalah mubtada dan dia adalah jamak. Wa dhahirun khabarul mubtada'i. Ya, dan dhahirun itu adalah khabar mubtada. Wa ukhbiru 'anil jam'i, ya wa ukhbiru 'anil jam'i bil mufradi. Dan dhahirun itu walaupun dia mufrad itu mengkhabarkan sesuatu yang jamak, yaitu al malaikatu. Ya, lima taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki. Kalamul musannifi huna mabniyun ala anna li'timada ala syai'in syartun li'amalismil fa'ili mutlaqan. Ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala di sini itu ya dibangun, ya dituliskan dan bersandarkan bahwa beliau berpendapat bahwa penyandaran isim fa'il, ya, yang tidak mengandung al kepada sesuatu itu merupakan syarat mutlak supaya isim fa'il itu dapat beramal. Fil marfu'i wal mansubi, ya baik dalam keadaan marfu' maupun dalam keadaan mansub. Walihada amila ala takhrijil baiti. Ya. Karena itu ya walaupun di sini nanti kalau kita lihat di baitnya beliau hanya membawa bait yang khabirun banu lihbin. Ya. Padahal ma'a annal wasfa fihi lam ya'mal fi mansubin. Ya, padahal di sini nanti
wasaf yang ada pada bait tersebut itu tidak beramal pada mansubnya. Ya, jadi seharusnya beliau berpendapat bahwa itu merupakan syarat secara mutlak, secara marfu dan secara mansub. Ya, padahal di bait tersebut ada suatu penggalan di mana ada sesuatu yang tidak disandarkan, yaitu pada kata fala taku mulghiyan. Nah, mulghiyan ini tidak disandarkan pada isim dzahir. Ya. Wal jumhuru ala anna dzalika syartun li'amalihi fil marfu'i idza kana isman dzahiran. Ya, dan jumhur ulama nahwu berpendapat bahwa ini merupakan syarat ya supaya dapat beramal seperti amal fi'ilnya dalam keadaan marfu jika berupa isim dzahir wa fil mansubi, dan juga untuk keadaan mansub dunad dhamiri al-mustatiri wal barizi. Ya, namun tidak boleh disandarkan pada sesuatu yang berupa dhamir. Ya, harus isim dzahir. Ya, tidak boleh berupa dhamir mustatir maupun baris. Ya, berbeda dengan tadi ya, fala taku mulghiyan. Nah, di sini mulghiyan disandarkan pada isim taku yaitu dhamir. Wa qad haqqaqal musannifu dzalika fil mughni. Ya, dan beliau menetapkan hal ini, pendapat ini, yaitu Ibnu Hisham, itu menetapkan pendapat ini pada kitab beliau yaitu Mughnil Labib. Ala ma dzakarahu Syaikhu Yasin fi hasyiyatihi ala Syarhil Fakihiyyi. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Yasin, ya beliau adalah seseorang yang memberikan hasyiyah, catatan kaki kepada Syarah Al-Fakihi terhadap Qatrun Nada. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.